Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya. Iya. Saya sedikit mau konsultasi Pak. Mau Iya. bertanya, saya punya problem di kelas dalam proses belajar mengajar. Mungkin Bapak bisa memberikan solusi untuk masalah saya di kelas dengan siswa gitu Pak. Itu masalahnya seperti apa? Masalahnya dalam proses belajar mengajar, dalam penyampaian materi Pak. Kan saya mengajar 2 tingkat. Ada kelas 7, ada kelas 8. Saya sudah biasa menyampaikan materi bahasa Inggris itu secara full English gitu kan. Full dalam bicara bahasa Inggris dan memahami apa yang saya sampaikan. Tetapi di lapangan lain dari yang saya rencanakan. Contohnya kelas 7 kan baru masuk Pak ya. Apalagi kemarin sempat daring, jadi saya belum tahu mana siswa yang sudah paham bahasa Inggris dasar, mana yang sudah gitu kan. Jadi banyak siswa, mungkin dari 100% siswa ada 25 siswa yang merespon dan mengerti apa yang saya sampaikan materi, dan kebanyakan masih mengulang Pak, masih bingung gitu kan, Pak Gubun ini apa yang disampaikan. Makanya saya suka mendekati anak, ternyata dia tidak mengerti apa yang saya sampaikan menggunakan bahasa Inggris itu, mereka itu tidak mengerti gitu Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak langkah-langkah saya supaya materi saya tersampaikan dan dapat diterima oleh siswa dan siswi kelas 7 dan kelas 8 juga Pak. Ada satu kelas yang sama agak telat untuk merespon yang saya sampaikan. Kendalanya sama, belum mengerti gitu kan dalam penyampaian menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk yang 3 kelas, alhamdulillah sedikit demi sedikit lancar lah. Jadi merespon apa yang saya perintahkan, apa yang saya tugaskan. Walaupun saya sudah mencoba dan menggunakan beberapa tips bagaimana mengajar bahasa Inggris yang menyenangkan gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan ide atau solusi untuk saya dalam mengajar kelas 7 Pak. Terima kasih Pak Gubun. Jadi masalahnya seperti itu. Ya. Jadi Pak Gubun itu sekarang mengajar kelas 7 dan kelas 8. Ya, betul Pak. Kemudian ada kendalanya adalah materi yang disampaikan oleh Pak Gubun Ya. mayoritas tidak dapat dicerna, tidak dapat dipahami oleh siswa. Jadi masalahnya seperti itu. Sekarang menurut Pak Gubun, mengapa ya anak-anak itu, tapi kan ada anak yang bisa mencerna ya? Ada sebagian. Menurut Pak Gubun, mengapa sih ya mayoritas anak-anak itu tidak paham materi yang disampaikan oleh Pak Gubun? Mungkin menurut saya anak-anak itu jarang membuka buku di rumah. Jadi mereka hanya membuka buku materi itu hanya di sekolah saja. Saya teliti gitu Pak. Jadi cuman mungkin anak-anak yang mengerti itu rajin di rumahnya. Saya juga terbantu oleh mereka-mereka yang mungkin dalam satu kelas ada 2 orang yang mengerti, terbantu oleh dia. Makanya kalau saya lagi menerangkan ke siswa A, tolong contohnya Didi, contohnya bantu Cahyani atau Lita dalam mengerjakan soal yang nomor berapa gitu. Begitu ada juga yang mengerti dan bisa membantu saya. Dan saya juga Pak sudah menggunakan beberapa apa itu namanya tip Ya. supaya belajar menyenangkan. Di antaranya Pak mungkin saya akan sampaikan. Boleh silakan. Yang pertama, jangan terlalu terpaku kepada grammar. Jadi kalau terlalu terpaku pada grammar, anak akan bingung. Apalagi anak kelas 7 Pak ya. Ya. Apa itu grammar gitu kan. Yang kedua, gunakan lagu. Nah, saya suka menggunakan lagu Pak, biar enjoy, biar senang. Kita nyanyi itu walaupun tidak mengerti, tapi sudah suka kepada nyanyian, itu aja dulu. Kemudian nanti untuk mengertinya bisa saya translatekan gitu kan, apa arti isi dari lagu tersebut. Kemudian nomor 3, gunakan kartun bahasa Inggris.
kalau saya ada waktu lama, tapi kan sekarang waktunya kan terbatas Pak ya, untuk memutar video menggunakan bahasa Inggris film kartun lama kan. Tapi insya Allah untuk waktu berikutnya mudah-mudahan segera pulih dan kita menggunakan film kartun yang menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat, saya membacakan cerita Pak, telling story gitu Pak. Enjoy anak-anak untuk kelas 8. Nah insya Allah kelas 7 saya akan coba, tetapi sekarang belum untuk kelas 7 kan baru beberapa kali pertemuan kita gunakan cerita bahasa Inggris. Kemudian nomor 5, belajar melalui games, dengan game permainan gitu, maksudnya bukan game gitu Pak Ya. permainan. Nomor 6, pakai topik kesukaan murid. Nah si murid ini sukanya apa nih, kesukaannya, hobinya apa nih, kita ikuti sedikit-sedikit, kita selipkan menggunakan vocabulary-nya gitu kan, sambil menambah vocabulary-nya. Nomor 7, belajar melalui YouTube. Nah melalui YouTube insya Allah saya gunakan nanti. Ada juga yang menggunakan TikTok tetapi dalam materi belajar gitu kan. Nomor 9, fokus pada praktek. Jadi selalu praktek gitu Pak. Karena sekarang kurikulum 13 Pak dituntut siswa itu harus bisa berbicara dengan lancar. Jadi speaking English fluently gitu Pak. Ya. In school, in classroom, in environment, in home and everywhere where she or he go gitu kan. Dimana saja mereka berada harus bisa berbicara bahasa Inggris. Nggak saya praktek di kelas Pak. Ada percakapan, contohnya kelas 8 kan attention itu kan, chapter 1 attention, kita perhatian, maju ke depan. Si anak 2 orang ngobrol bahasa Inggris. Yang pertama menggunakan teks, berikutnya saya tuntut untuk hafal di luar kepala. Kemudian nomor 10 bangun kebiasaan. Nah kebiasaan ini saya suka memberikan vocabulary Pak. Setiap pertemuan saya kasih vocabulary 10 karena matematika bertambah Pak. Mungkin itu untuk menumbuhkan bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Itu mungkin Pak topik yang insya Allah saya maksudkan untuk mengajar supaya menyenangkan gitu Pak. Terima kasih Pak Lukun. Jadi selama ini metode pembelajarannya sudah dilaksanakan bagus, begitu lengkap. Kemudian teknik mengajarnya juga sudah begitu menarik. Tapi ternyata hasilnya belum menggembirakan. Ya. Jadi mayoritas siswa belum bisa memahami dan mencerna materi yang disampaikan oleh Pak Gubun. Ya. Yang selanjutnya selama ini Pak Gubun ketika masuk ke kelas sudah disiapkan belum RPP-nya? Tentu Pak. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, saya di rumah malamnya saya bikin RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran dan berikut silabusnya, KD-nya yang mana harus saya sampaikan. Sudah disiapkan Pak. RPP sudah siap Pak. Kami kira Pak Gubun itu RPP-nya sudah ada, metodenya juga begitu luar biasa baik. Yang pertanyaan yang selanjutnya, sudahkah Pak Gubun mengenal satu persatu anak peserta didik yang diajar oleh Pak Gubun? Di situ Pak masalahnya. Saya belum mengenal dekat karena untuk belajar bahasa itu kita harus dekat dengan siswa, mengetahui letaknya di mana kesulitan siswa itu Pak. Kan baru masuk Pak, tetap muka baru berjalan berapa 2 minggu atau berapa 2 minggu. Jadi saya belum mengetahui siswa satu demi satu gitu kan. Belum mengenal dekat Pak, gitu Pak. Oke. Saya percaya Pak Gubun adalah guru yang berpotensi. Insya Allah Pak, insya Allah. Guru yang memiliki kredibilitas tinggi. Insya Allah. Amin. Coba menurut Pak Gubun, langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Gubun supaya proses pembelajaran di kelas bisa berjalan secara efektif dan siswa mudah memahami? Oke. Karena ini berletak pada dasar yaitu pokok awal yaitu harus bisa speaking ya Pak. Ya. Bisa berbicara. Mungkin saya akan les privat. Mungkin nanti per kelas saya tarik, nggak tahu 5 orang atau 10 orang saya tarik untuk les privat bahasa Inggris. Saya untuk memberikan materinya saya full untuk speaking aja. Speaking biar mereka enjoy dan bisa belajar berbicara dan memahami. Mungkin arahannya akhir-akhirnya mengerti apa yang saya sampaikan, apa materi yang saya sampaikan, dan mereka merespon dan mengerti gitu Pak. Ada satu lagi Pak. Ya. Les privat saya jalankan, akan tambahkan saya Pak. Benar-benar saya akan kebor buat siswa. Saya akan melakukan home visit Pak. Saya akan berkunjung ke rumah-rumahnya, saya dekati, saya rangkul mereka.
Gitu. Iya, iya. Oke nggak bakal begitu? Itu ide yang sangat brilian, ide yang sangat Terima kasih Pak. bagus. Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Pak Gu. Kira-kira itu langkah tersebut akan dilaksanakan dalam waktu kapan? Kalau tidak ada halangan dengan berbentuknya belajar di sekolah, insya Allah pada minggu besok sudah bisa dimulai dan pelaksananya sore hari Pak, jam setelah asar insya Allah. Terima kasih Pak Gugun. Sama-sama. Saya sangat mendukung ide Pak Gugun yang begitu luar biasa. Silahkan laksanakan. Kita punya komitmen bahwa Pak Gugun mulai minggu besok ya. Minggu besok akan melaksanakan tes privat Pak. Ide yang begitu Ya. berlian tersebut. Itu barangkali Pak Gugun sekian. Barangkali Pak Gugun Terima kasih banyak, Pak. melanjutkan istirahatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.